Minggu ini kita masuk ke bagian terakhir dari kesetimbangan kimia. Ya. Jadi sesudah ini kita masuk ke kesetimbangan fasa, gitu ya. Nah, jadi makanya ini kuliahnya kita sebenarnya kalau kita ikuti dengan baik, banyak informasi, banyak ilmu, banyak skill-skill yang sebenarnya kita pelajari, gitu ya. Mulai dari kinetika, di kinetika kita belajar bagaimana mekanisme reaksi, ya kan? Nah, masuk sesudah UTS kita masuk ke kesetimbangan kimia, ya. Sampai akhirnya hari ini kita mempelajari kesetimbangan asam dan basa. Nah, jadi lengkap, gitu ya. Nah, jadi sekarang karena ini kita lihat judulnya, kesetimbangan asam basa, ya. Berarti kita tahu ini kita mempelajari kesetimbangan kimia yang ada kaitannya dengan asam dan basa. Nah, jadi bagian pertama kita mau lihat definisi dulu, ya kan? Nah, di definisi ini kita mau lihat bahwa kalau kesetimbangan asam basa itu berarti ada kaitannya dengan transfer proton. Ya. Proton itu H+, kan? Jadi berarti kalau kita berbicara kesetimbangan asam basa, berarti ada proses transfer proton. Nah, ini kenapa penting kita mempelajari ini? Karena kalau kita mau fokus lagi ke misalnya contohnya sistem biologis, ya kan? Nah, di sistem biologis ini semuanya bergantung kepada pH. Ya, semuanya bergantung pada pH. Nah, kalau kalian belajar di biokimia, kalau misalnya kalian punya protein, kalian campur dengan asam, apa yang terjadi dengan protein itu? Apa yang terjadi dengan protein tersebut? Kalau misalnya ada protein, kalian campur dengan asam, apa yang terjadi? Proteinnya masih bagus nggak atau bagaimana? Apa ini Bu? Apa Bu? Terurai. Terdenaturasi ya. Misalnya bisa kita sebutlah terurai, tapi kalau bahasa kerennya terdenaturasi gitu ya. Rusak, artinya rusak protein itu. Nah, jadi makanya karena sistem biologis ini banyak bergantung kepada pH, nah jadi makanya kita perlu mempelajari kesetimbangan kimia yang merupakan asam basa yang berarti ada transfer proton. Jadi kita perlu mempelajari bagaimana sebenarnya mekanismenya, gitu ya. Nah, karena diawali dari bahwa banyak sistem-sistem biologis itu dikontrol, perlu mengontrol pH dengan cermat. Nah, kita ingat lagi pH itu negatif logaritma A aktivitas ion hidronium atau ini sama dengan atau ekuivalen dengan negatif logaritma konsentrasi H+. Nah, H+ ini tadi dia protonnya ya. Jadi konsentrasi H+. Nah, unit dari konsentrasi H+ ini adalah mol per liter. Satuannya mol per liter. Nah, basisnya karena nggak disebut di sini basisnya, berarti basisnya 10. Ya kan? Logaritma H+, ya. Negatif logaritma H+ itu adalah nilai pH. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita udah tahu kalau asam dan basa itu berarti kesetimbangannya itu ada transfer proton, ya. Nah, karena ada transfer proton, kita bisa hitung pH. Nah, pH itu adalah negatif logaritma konsentrasi dari H+. Nah, sekarang kita masuk fokus ke asam lemah. Ya, asam lemah. Nah, asam lemah ini biasanya
akan juga mengalami proses disosiasi. Ya, nah ini kan ada, kalau ada tanah ke kanan ke kiri, berarti ada proses disosiasi, ya kan? Nah, Ha ini proses disosiasinya dia menjadi H+ ditambah A negatif, ya. Nah, berarti karena ada reaksi seperti ini, kita bisa hitung konstanta kesetimbangannya, konstanta kesetimbangan dari reaksi disosiasi asam lemah. Kesamaan 3 lah masuk. Berarti K alfa, nah karena ini konstanta disosiasi asam lemah, berarti K alfa sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien stoikiometri. Nah, makanya K alfanya ini adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi A negatif dibagi konsentrasi AH, HA. Nah, inilah tetapan kesetimbangan untuk reaksi disosiasi asam lemah. Oke. Sampai sini ngerti kan? Ngerti, Bu. Semua yang kita pelajari minggu-minggu lalu, nah mulai lagi kita aplikasikan di sini, tapi ini khusus untuk asam lemah. Nah, berarti konstanta kesetimbangan ini biasanya itu tidak memiliki satuan. Ya, tidak memiliki satuan. Nah, tapi kalau misalnya dia perilakunya ideal, nah kita bisa pakai satuan koefisien aktivitas. Nah, apa gunanya kita melihat satuan? Nah, dengan melihat satuan itu nanti paling tidak kita tahu kira-kira bagaimana tahapan perhitungannya. Ya, tahapan perhitungan atau step-step kita memecahkan problem dari masalah kesetimbangan ini. Oke. Nah, ini ada contoh. Ada larutan di mana konsentrasinya adalah 0,2 molar. Asam asetat. Asam asetat, asam lemah berarti kan. Nah, Ka-nya itu adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Jadi berapa di sini pH-nya? Coba kalian hitung. Berapa pH-nya? Berarti hal yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah membuat tabel apa? Tabel APK. Ya kan? Tabel APK, awal perubahan kesetimbangan. Nah, reaksinya bagaimana? Reaksinya berarti reaktannya adalah CH3COOH. Ya kan? Itu reaktannya. Produknya berarti H+ dengan CH3COO negatif. Ya kan? Nah, berarti awalnya itu kalian tahu CH3COOH-nya itu reaktannya adalah 0,2 molar. Nah, sementara produknya H+ dengan CH3COO negatifnya itu masih 0. Nah, berarti kalau ada perubahan, perubahannya adalah negatif X. Ya kan? Negatif X. Nah, itu untuk reaktan. Nah, untuk produk dia tentunya bertambah. Jadi untuk H+ dia positif X, ya kan? Nah, untuk reaktan, untuk CH3COO negatif dia juga X. Nah, berarti pada saat kesetimbangan itu berapa CH3COOH-nya? (0,2 dikurang 0,2 dikurang
Dikurang apa? Dikurang X ya. Nah, sementara H plusnya dia tetap X. Nah, CH3CO negatifnya dia tetap X. Oke. Nah, jadi kita tahulah berapa konsentrasi dari setiap dari reaktan dan produk pada saat kesetimbangan. Nah, K alfa bagaimana rumusnya? Tadi kan produk dibagi reaktan ya kan, produk dipangkatkan koefisien stoikiometri dibagi reaktan dipangkatkan koefisien stoikiometri. Nah ini kan semua 1:1 semua kan, jadi kita nggak perlu khawatir dengan pangkatnya, pasti pangkat 1 ya. Nah jadi K alfa itu sama dengan apa? Sama dengan konsentrasi H positif dikali dan konsentrasi CH3COO min dibagi dengan CH3COOH. Oke, itu pada saat kesetimbangan. Nah, jadi sama dengan konsentrasi H plusnya tadi berapa pada saat kesetimbangan? X, Ibu. X. Nah, konsentrasi CH3CO negatif juga X. Kan? Nah, jadi berarti K alfa sama dengan X kuadrat dibagi 0,2 dikurang X, Ibu. 0,2 dikurang X. Nah, jadi X kuadrat dibagi 0,2 dikurang X adalah sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, berarti kalian bisa solve X-nya berapa enggak? Bisa kan? Coba hitung dulu. Pakai rumus ABC. Kalau misalnya kalian nggak bisa faktorkan, kalian bisa pakai rumus ABC. Ya, coba hitung dulu. Coba, biar kita jangan ngantuk ya. Coba hitung dulu. Kalian supaya mengerti ya kan. Jadi coba kan tadi saya mengkonstruktabel APK-nya kan kalian tahu kan. Nah, reaksinya kan CH3COH, berarti ada garis ke kanan, ada garis ke kiri. Nah, produknya adalah H+ ditambah CH3COO negatif. Ya kan? Nah, tinggal buat awalnya berapa, perubahannya berapa. Nah, pada saat kesetimbangan berapa, gitu ya. Negatif 1,8 kali 10⁻5 plus akar 1,2/2, Ibu. Apa? Negatif nggak usah dipakai ya. Karena kalau negatif kan nggak mungkin konsentrasi negatif. Nah, positifnya berapa dapatnya?
Positifnya 1,8 kali 10 pangkat min 5, Ibu. Akar 2/2. 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Nah, itu nilai X-nya, ya kan? Tunggu dulu. Pangkat 5, negatif 5 atau pangkat 3? Apa pangkat negatif 3? Kayaknya pangkat negatif 3 deh. Ya, coba dihitung lagi. Benar 1,8 jawabannya. Tetapi pangkatnya itu masih belum tepat ya. Nah, mungkin pangkat negatif 3. Nah, sesudah itu kita dapat X. Nah, berarti kan yang ditanyakan itu adalah pH. Nah, pH bagaimana menghitungnya? Negatif logaritma dari konsentrasi H+. Yang berarti kalau kita sudah dapat nilai X-nya, konsentrasi H+-nya kan berarti nilai X, yang berarti dalam hal ini 1,8 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, berarti pH-nya sama dengan negatif logaritma 1,8 kali 10 pangkat negatif 3. Berapa kita dapat kira-kira? Berapa kita dapat? 3 dikurang log 1,8, Ibu. 3 dikurang log 1,8. 1,8. Berarti berapa? Berarti lebih kecil dari 3 ya. Nah, kita tahu. Berapa Daniel? 2,75, Bu. Nah, 2,7 ya. Nah, jadi sudah ngerti semua kan? Jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, kita nggak bisa langsung misalnya menghitung pH-nya itu berarti udahlah negatif logaritma 0,2. Enggak ya. Ya kan? Kita harus cari dulu. Karena ini kan mengalami keseimbangan asam dan basa. Nah, ada nilai Ka-nya. Berarti kita harus setup dulu tabel APK-nya. Ya. Nah, perlu saya jelaskan lagi prosesnya? Hah? Perlu nggak? Atau kita langsung? Ibu. Perlu? Oke. Nah, jadi pertama kita harus buat tabel APK. Ya. Nah, tabel APK itu kan awalnya 0,2 untuk CH3COH-nya, ya kan? Nah, H+-nya itu 0, CH3CO negatifnya itu 0. Ya. Jadi produk reaktannya ada, tapi produk ini dua-dua masih 0, ya. Nah, dia mengalami perubahan, ya. Ketika mengalami perubahan, dia berkurang X. Nah, si CH3COH-nya. Tetapi produknya ini bertambah X. Nah, sehingga pada saat kesetimbangan tentunya si CH3COH ini, ya kan, pada saat kesetimbangan itu dia 0,2 dikurang X. Nah, sementara H+ ini dia X. Baru CH3CO negatifnya X juga. Nah, kita tahu dari soal tadi kita ketahui tetapan kesetimbangannya berapa. Nah, kita tahu kalau ketetapan kesetimbangan itu adalah si produk pangkatkan koefisien stoikiometri dibagikan dengan reaktan pangkatkan koefisien stoikiometri. Nah, kita nggak perlu khawatir soal koefisien stoikiometrinya karena semua 1:1, 1:1 kan. Nah, jadi makanya di sini berarti K alfa sama dengan X dikali X dibagi 0,2 dikurang X. Ya, jadi inilah K alfa itu. Berarti X kuadrat dibagi 0,2 dikurang X. Itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Ya kan? Nah, karena ini ada kuadrat di sini, berarti kita harus selesaikan persamaan kuadrat ini. Nah, kalau misalnya sulit kita memakai faktor, karena ini kan pakai pangkat 5, negatif 5 ini kan
kita mungkin agak rumit, kita rasa memakai faktor. Nah, pakai aja rumus ABC. Nah, saya nggak perlu jelaskan bagaimana rumus ABC ya. Nah, kalian udah tahun kedua ini ya, tahun kedua kuliah. Nah, jadi kalian bisa cari sendiri bagaimana. Nah, jadi kita dapat, kalau kita gunakan rumus itu, kita bisa dapat satu nilai X-nya itu negatif, satu nilainya positif ya. Nah, tadi Rahma tadi kesalahannya ini pangkat 5 Rahma buat ya. Nah, jadi sebenarnya jawab pangkat negatif 3 ya. Nah, kalau mau buat 1,8 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, jadi mungkin hati-hati di perhitungannya. Nah, jadi yang negatif ini mana mungkin konsentrasi nilainya negatif. Jadi ini nggak kita pakai, nggak ada maknanya ya. Jadi yang kita pakai hanya yang positif. Nah, karena kita sudah dapat nilai X-nya segini, nah kan kita tahu konsentrasi H+ pada saat kesetimbangan itu adalah X. Nah, berarti nilai X yang kita dapat ini adalah sama dengan konsentrasi H+. Nah, si soal itu kan bertanya berapa pH-nya. Nah, berarti pH-nya adalah negatif logaritma dari ini. Nah, jadi makanya kita dapat adalah nilainya 2,72. Ya, 2,72. Oke. Nah, semuanya mengerti di sini? Semuanya ngerti? Ya? Jangan ngerti ya. Oke, nah nanti jangan pula kalau nggak ngerti jangan diam-diam aja, harus ngerti. Nah, tapi ada hal yang kalian juga harus cari sendiri. Nah, seperti saya bilang tadi, apa itu formula ABC? Nah, coba cari lagi di catatan kalian. Yang dulu. Gimana metode penyelesaian kuadrat, persamaan kuadrat memakai formula ABC, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kita sudah belajar disosiasi asam lemah. Nah, sekarang kita masuk ke autoionisasi air. Ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari ini? Karena air ini adalah termasuk pelarut universal, ya kan? Hampir semua senyawa kimia yang mau kita pelajari yang dalam bentuk padatan itu biasanya kita larutkan di dalam air, gitu ya. Jadi makanya air ini pelarut yang penting, ya. Nah, apa uniknya si air ini? Air ini momen dipolnya besar, ya. Kalau kalian lihat nih gambar, saya ambil di internet. Nah, O ini kan dia negatif, ya kan? Sementara H ini positif. Nah, karena itu menyebabkan momen dipol dari si air ini besar, ya. Nah, kalau momen dipolnya besar, akibatnya apa? Akibatnya berarti kalau misalnya air itu dia bisa interaksinya kuat dengan senyawa ionik. Nah, makanya senyawa ionik itu umumnya larut di air. Misalnya contohnya senyawa ionik itu apa? Misalnya garam, NaCl. NaCl itu kan senyawa ionik kan? Nah, karena dia kan kalau kita larutkan di dalam air, dia menjadi Na+ ditambah Cl negatif, ya kan? Nah, jadi karena itu, kenapa dia bisa interaksinya baik dengan senyawa ionik? Karena momen dipol dari air ini adalah besar, ya. Nah, jadi sekarang apalagi yang penting dari air? Air itu konstanta dielektriknya besar. Nah, karena konstanta dielektriknya besar, nah medan listrik yang dihasilkan oleh ion dalam larutan itu bisa diredam. Ya, nah contohnya misalnya tadi, kalau misalnya kita melarutkan senyawa ionik kan ada ion-ion dalam larutan itu kan. Nah, kalau dia misalnya dilarutkan dengan memakai air, medan listriknya itu bisa diredam karena konstanta dielektrik dari air ini besar. Oke, nah sekarang kita lihat ternyata si air ini juga ada mengalami disosiasi, ya. Tapi di sini kita namanya ionisasi. Nah, karena dia hanya air, jadi autoionisasi. Nah, jadi ini adalah namanya reaksi autoionisasi air. Nah, jadi H2O
ya kan? Ini menjadi H+ dan OH negatif. Ya kan? H+ dan OH negatif. Nah, kalau kalian lihat di sini L, ya. Di sini aqueous, ya. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu bahwa konstanta kesetimbangan dari autoionisasi ini dia bergantung pada suhu. Bergantung pada suhu. Nah, maksudnya berarti kalau berbeda suhunya berarti kemungkinan terjadinya reaksi ini berbeda juga. Ya. Nah, ini ada data dari Bandura dan Elfov. Ya, ini paper tahun 2006. Nah, mereka melakukan penelitian terhadap air, ya kan? Nah, yang mereka lakukan adalah mereka menghitung PKW dari air pada berbagai suhu. Nah, kalau kita perhatikan ini, semakin tinggi suhunya, semakin rendah PKW-nya. Nah, ini berarti si Bandura dan Elfov ini membuktikan bahwa memang benar, berarti reaksi disosiasi autoionisasi air itu bergantung kepada suhu. Kenapa? Karena di sini bisa dilihat bahwa kalau berbeda suhunya, berbeda nilai PKW-nya. Ya. Oke. Nah, ternyata data itu bisa kita plot pada Van Hoff. Ya, kalau kalian ingat minggu lalu kan kita ada belajar ya. Kalian ingat nggak kita ada belajar plot Van Hoff, ya kan? Nah, dari plot Van Hoff itu kita bisa menghitung entalpi. Nah, ingat minggu lalu. Nah, plot Van Hoff itu bagaimana? Nah, plot Van Hoff itu Y-nya ini adalah ln, ya, lalu natural logaritma. Nah, sementara X-nya adalah seperti 1 per suhu. Nah, suhunya hati-hati. Suhunya harus dalam Kelvin. Ya kan? Nah, jadi kalau di plot ini, nah diambil trend line-nya, persamaan garisnya itu adalah ln KW sama dengan negatif 6.337,2 Kelvin dibagi T, ya, baru kita kurangkan dengan 11,074. Ya, jadi berarti kalau kita ketahui suhunya berapa, kita bisa hitung berapa KW-nya. Karena ternyata berbeda suhu, berbeda nilai KW-nya. Oke. Coba catat ini, nanti ada soal yang kita harus membutuhkan formula ini. Coba catat dulu. Oke, selesai catatnya? Bisa ya? Oke, nah. Jadi kalau misalnya kita gunakan Van Hoff yang tadi, plot Van Hoff tadi, nah kita bisa menghitung entalpinya. Ya, entalpi. Nah, entalpi dari, jadi kalau dari plot ini kita tentukan entalpinya. Entalpinya adalah 52,7 kilojoule per mol. Nah, berarti kalau data ini melihat dari nilai entalpi reaksi ini, kita bisa tahu bahwa proses autoionisasi air itu adalah reaksi yang endotermik. Nah, maksud reaksi yang endotermik ini adalah suhunya dinaikkan, derajat disosiasinya lebih besar. Jadi suhu dinaikkan, nah, derajat disosiasinya lebih
besar. Oke. Nah, jadi sekarang kita kerjakan soal lagi. Ini contoh kedua. Nah, pertanyaannya ini adalah berapa pH air netral pada suhu 37 derajat Celcius. Nah, air netral ini di mana H+ itu tidak berlebih dibanding dengan OH negatif atau sebaliknya. Nah, hal yang pertama kita bisa kerjakan apa di sini? Mengubah suhunya menjadi Kelvin ya, Bu. Nah, mengubah suhu dari Kelvin, benar. Jadi kita ubah dulu suhu jadi Kelvin. Nah, sesudah mengubah suhunya jadi Kelvin, kita harus menghitung apa? Menghitung apa? Menghitung KW. Berarti yang kita lanjutkan kerjakan selanjutnya adalah kita masukkan si T itu di sini, baru tentukan KW-nya. Coba kalian hitung. Nah, tapi hati-hati kan, ini masih ln KW kan. Kalau kalian masukkan suhunya di sini, ini kan negatif, ya kan? Nah, berarti negatif 6.337,2 Kelvin. Nah, dibagi 37 ditambah 273 dulu kan. Baru kita kurangkan dengan 11,074. Nah, itu masih ln KW. Nah, baru pakailah metode matematika kimia mengubah ln KW menjadi KW. Nah, berapa KW-nya? Berapa KW-nya? Coba hitung dulu. Bisa dihitung KW-nya? Coba hitung dulu ya.
Bisa? Berapa KW-nya? Berapa nilai KW-nya? Ada yang bisa jawab? Dapat saya 2,5 kali 2, berapa Dina? dapat saya 2,05 kali 10 pangkat minus 14, Bu. 10 pangkat 14, Bu. Minus 14, ya benar, minus 14 ya. Nah, saya dapatnya 2,12 gitu, tapi mungkin kita berbeda mungkin apa namanya? Beda pembulatannya, ya kan? Nah, udah dapat ya. Tapi kan bukan itu jawabannya. Itu kan baru tahap pertama. Nah, kita mau mencari pH-nya, ya kan? Nah, jadi dari LNKW tadi kita dapat KW. Nah, kita dapat adalah 2,12 kali 10 pangkat negatif 14. Nah, sekarang kita disuruh mencari pH. Ya kan? pH, berapa pH-nya? Nah, kalau kita tahu KW-nya segini, bisa nggak kita dapat berapa H plus? Nah, ingat, ini katanya pH air netral. Berarti kalau pH air netral itu kan berarti H plusnya sama dengan OH negatifnya. Nah, berarti KW ini adalah sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi OH negatif. Ya kan? Nah, karena dia air netral, berarti kan sama, berarti kita bisa bilang KW ini adalah sama dengan konsentrasi H plus pangkat 2. Nah, berarti konsentrasi H plusnya berapa? Berapa konsentrasi H plusnya? Berarti konsentrasi H plus itu adalah akar dari si KW. Nah, berapa akar KW-nya? Akarnya 2,12 kali 10 pangkat min 14. Bukan. Itu 2,12 kali 10 pangkat 14. 10 pangkat minus 7, Bu. Berapa? 1,45 kali 10 pangkat minus 7, Bu. 1,45 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, itu adalah konsentrasi H plus. Nah, berarti pH-nya berapa? pH-nya berapa? Berarti 6,83, Bu. 6,83. Nah, benar itu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, seperti yang tadi itu, yang pertama kalian lakukan adalah cari nilai KW-nya dari plot ini. Nah, sesudah kalian tahu KW-nya, ya kan, kalian tahu tadi yang ditanya adalah pH air netral. Nah, berarti kan kalian tahu H plusnya itu sama dengan OH negatif. Berarti kita dari KW ini tinggal mengakarkan si KW ini, kita dapat konsentrasi H plusnya. Nah, begitu kita dapat konsentrasi H plusnya, tinggal kita negatif logaritma H plusnya, kita dapatlah pH-nya. Oke. Nah, ini ngerti kan? Ngerti kan? Nah, Ngerti, Bu. dapat 1,456 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, baru kita logaritmakan. Nah, kita dapatlah 6,84. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Nah, ini kan tadi pH 6,84 ini air netral pada suhu berapa tadi? 37, Bu. 37 derajat Celcius. Nah, kita bandingkan. Kalau pada suhu 25 derajat Celcius, ya, pH-nya itu adalah 7, ya kan? Berarti di sini karena reaksinya itu endotermik, nah pada suhu yang tinggi, nah pH yang air yang netral itu nilainya lebih rendah. Ya.
semakin tinggi suhunya, nilai pH-nya semakin rendah. Kenapa? Karena ada sifat endotermik dari autoionisasi air tadi. Nah, jadi kita bisa lihat kan, tadi kan kita baru mempelajari teorinya bahwa autoionisasi air itu dari percobaan si Bandura dan Elfov itu ada pengaruh suhu. Nah, ternyata kita lihat di sini pun kita naikkan sekitar berapa 12 derajat Celcius saja suhunya. Nah, ada penurunan pH ya kan? Ada penurunan pH dari 7 menjadi 6,84 ya. Oke. Jadi ngerti kan maksud teori yang tadi kan bahwa ya ada pengaruh suhu kepada sifat autoionisasi air ini. Nah, sekarang kita sudah belajar tadi kesetimbangan asam basa, ya kan? Nah, kita belajar disosiasi asam lemah. Nah, kita belajar autoionisasi air. Nah, sekarang kita masuk ke hidrolisis basa lemah. Ya, hidrolisis basa lemah. Nah, kalau tadi disosiasi asam lemah, kita ada namanya konstanta kesetimbangan A, ya, Ka atau K alfa. Nah, sekarang karena ini hidrolisis basa lemah, kita bisa belajar konstanta kesetimbangan B atau beta atau K beta gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana K beta ini. Nah, ini kan dia hidrolisis basa lemah. Nah, basa lemahnya yang mana? Ini dia basa lemahnya. A negatif. Ya. Nah, hidrolisis itu berarti kita tambahkan dengan air. Nah, kita tambahkan dengan air, H2O. Nah, dia mengalami proses kesetimbangan. Nah, ketika dia mengalami proses kesetimbangan, dia menghasilkan AH dengan OH negatif. Ya, AH dengan OH negatif. Nah, sekarang menurut kalian KB-nya apa? Nilai KB-nya. Nah, ingat KB itu kan produk dibagi reaktan tadi kan. Nah, ini pun kita nggak perlu khawatir soal koefisien stoikiometri karena semua 1:1. Tapi apa semua ini kita masukkan sebagai KB nanti? Coba kira-kira menurut kalian KB-nya sama dengan apa? Kalau Ka tadi kan Ha apa namanya? H plus ya dikali A negatif dibagi Ha, ya kan? Nah, kalau si apa namanya? Kalau si KW tadi dia hanya H plus dengan OH negatif ya. Dia tidak dibagi dengan H2O. Nah, sekarang hidrolisis basah lemah ini berapa KB-nya? Sama dengan apa? Konsentrasi Ha baru dikali konsentrasi OH negatif dibagi konsentrasi A negatif. Ya, benar. Jadi kita tidak masukkan H2O-nya, ya. Nah, jadi KB-nya ini adalah konsentrasi Ha dikali konsentrasi OH negatif kita bagi A negatif. Nah, sekarang alasannya kenapa kita nggak masukkan H2O? Karena H2O ini kita termasuk senyawa murni. Nah, senyawa murni ini dia tidak masuk dalam kesetimbangan. Nah, makanya tadi kan KW juga kan kalian tidak ada lihat dibagi konsentrasi H2O ya. KW itu hanya H plus dikali OH negatif ya. Nah, sama juga dengan ini. Kalau ada hidrolisis basa lemah, berarti si H2O-nya kita tidak masukkan. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat bahwa kita bisa menggabungkan KB dikali Ka. Nah, kalau kita misalnya Ka itu kan ini H plus dikali A negatif dibagi Ha.
Nah, KB itu HA dikali OH negatif dibagi A negatif. Nah, kita cancel yang sama, ya kan? Jadi ternyata KA dikali KB itu adalah KW. Yang berarti KW itu adalah H plus dikali OH negatif. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya berarti kalau kita tahu nilai Ka suatu asam lemah, ya, otomatis kita akan tahu berapa Kb dari basa konjugatnya. Ya, karena kenapa? Karena ternyata Ka dikali Kb itu adalah nilai Kw-nya. Ya. Ka dikali Kb, ya, adalah nilai Kw-nya. Oke. Nah, sekarang ini contohnya untuk hidrolisis basa lemah. Coba kalian hitung. Jadi ada pH larutan Kf, dia 0,150 molar. Nah, ternyata untuk HF itu pKa-nya adalah 3,17 pada 25 derajat Celcius. Nah, jadi berapa pH larutan Kf ini? Nah, berarti hal pertama yang perlu kalian kerjakan, buatlah tabel APK lagi. Awal perubahan kesetimbangan. Nah, awalnya itu berarti konsentrasi F negatifnya adalah 0,150. Ya kan? Nah, F negatif. Nah, tapi HF dengan OH negatifnya adalah masih 0 dengan 0. Nah, berarti pada perubahan kita kurangkan X untuk reaktan, untuk produk kita tambah X, ya. Nah, berarti kita bisa hitung berapa konsentrasi pada kesetimbangan, ya kan? Untuk reaktan berarti 0,150 dikurang X. Nah, untuk HF berarti adalah X. Untuk OH negatif adalah X juga. Ya. Nah, berarti kita bisa hitung berapa KB-nya. KB-nya kan berarti X kuadrat dibagi 0,15 dikurang X. Nah, ini sama dengan KW dibagi KA, ya kan? Nah, jadi bisa kita hitung berapa pH-nya. Coba kalian hitung dulu. Berarti nanti kalian harus hitung berapa X-nya dulu. X. Berapa nilai X.
Berapa nilai X-nya? Ada yang dapat nilai X-nya berapa? Ada yang dapat berapa X-nya? Daniel? Daniel dapat X-nya berapa? Belum dapat, Bu. Belum? Yang lain? Ada yang udah dapat? Coba diusahakan dulu dihitung, ya kan? Mana tahu nanti ujiannya ada seperti ini, kalian bisa ngerjain, ya kan? Gak terasa ini kita udah kuliah 11, ya kan? Paling 5 kali pertemuan lagi udah 4 kali malahan mungkin ya. 4 kali pertemuan, kita udah ujian, ya kan?
Oke, nah, lanjut lah ya, nanti kelamaan. Nah ini kan kita udah tahu kan, nah, udah sering ya, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi ya. Nah, kan kita bisa tahu kalau KB itu, ya kan, KW dibagi KA, ya kan. Ini kan pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi kita tahu KW-nya itu adalah 10 pangkat negatif 14. Nah, sementara tadi PKA-nya adalah 3,17. Berarti KA-nya adalah 10 pangkat negatif 3,17. Ya kan? Nah, kenapa kita perlu ini? Karena kan kita tahu KW itu KB dikali KA. Sementara itu tadi kan hidrolisis basa lemah. Jadi kita tahu X kuadrat dibagi 0,150 M kurang X ini, ya, dia adalah KB, ya. Nah, dari sini kan kita bisa dapat berarti KB itu adalah sama dengan X kuadrat dibagi 0,15 M dikurang X, dia sama dengan yang ini, ya kan? Nah, kalau kita misalnya selesaikan persamaan ini, nah nilai X-nya itu adalah nilai OH negatif, ya, sama dengan OH negatif. Nah, dia itu nilainya adalah 1,49 dikali 10 pangkat negatif 6 molar. Nah, berarti kalau misalnya kita udah tahu berapa OH negatifnya, kita tahu berapa KW-nya, bisa nggak kita hitung H plusnya? Berapa H plusnya? H plusnya berarti kan 1 kali 10 pangkat negatif 14 dibagi 1,49 dikali 10 pangkat negatif 6. Ya kan? Nah, berarti kita dapatlah si H plus itu 6,71 dikali 10 pangkat 9. Nah, sekarang ditanya berapa pH-nya. Berarti pH-nya adalah negatif logaritma dari 6,71 dikali 10 pangkat negatif 9 atau sama dengan 8,17. Ya. Nah, ini memang saya rasa dari semua contoh hari ini yang paling sulit ya. Nah, paling sulitnya kenapa? Karena kan dari sini kalian tahu bahwa untuk ini KB tidak diketahui. Nah, yang diketahui itu adalah PKA. Jadi pertama yang harus kita kerjakan di sini juga selain kita setup si APK ini, kita juga harus mencari KB. Nah, bagaimana kita mencari KB? Kita tahu kan KB dikali KA itu adalah KW. Nah, KW itu kan karena ini suhu pada suhu 25 derajat Celcius, kan soalnya ini kalau kita baca baik-baik, dia adalah pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi kita tahu KW-nya adalah 10 pangkat negatif 14. Nah, sementara PKA-nya kita tahu 3,17. Berarti KA-nya adalah 10 pangkat negatif 3,17. Ya, nah jadi kita selain kita setup tabel APK, nah baru kita hitung juga KB. Nah, dari sini kita dapat persamaan kuadrat. Nah, kita selesaikan untuk mendapatkan X, kita dapat nilainya ini. Ya. Nah, ternyata X ini kan persamaan OH negatif, ya kan? Konsentrasi OH negatif. Nah, yang ditanyakan adalah H plus pH. Nah, berarti kita juga bisa mencari H plusnya dengan apa? Dengan kita bagikan KW dengan nilai OH negatif ini. Nah, kita dapatlah si pH-nya 8,17. Ya. Oke. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Semua ngerti atau bingung? Hah? Atau udah nggak peduli? Hah? Yang mana ini? Ngerti, bingung, atau udah nggak peduli? Hah? Ngerti, Bu. Ngerti? Oke, yakin ngerti ya?
Hah? Yakin ngerti kan? Belum, Bu. Yudi belum mengerti di bagian yang tadi kan KB itu sama dengan KW per KA. Nah, KW-nya itu kan tadi 1 dikali 10 pangkat min 14 itu dari mana, Ibu? Dari memang udah ini, udah tetapan. Nah, makanya kan disebutkan di sini kan, dia ini pada kondisi 25 derajat Celcius. Tadi kan kita belajar kan, bahwa nilai KW itu bergantung pada suhu, ya kan? Nah, karena disebutkan di sini suhunya 25 derajat Celcius, kita tahu kalau suhu 25 derajat Celcius, KW itu selalu 10 pangkat negatif 14. Ya Yudi? Oke. Nah, bagian mana lagi kalian nggak ngerti? Nah, jadi makanya kalau kalian bertanya, loh kenapa tiba-tiba muncul ini 10 pangkat negatif 14? Karena ada di soal di info. Nah, di infonya bahwa ini terjadi pada suhu 25 derajat Celcius. Oh ya, kita langsung tahu bahwa KW-nya adalah 10 pangkat negatif 14. Nah, KA ini kan tadi dikasih tahu kalau PKA-nya itu adalah 3,17. Nah, kan? Nah, berarti KA-nya 10 pangkat negatif PKA. Nah, berarti KA-nya adalah 10 pangkat negatif 3,17. Nah, kalau yang ini, bagian yang ini kita dapat dari tabel APK tadi. Ya. Nah, kalau kita udah hitung ini berapa, nah, baru kita ada ini, kita pakai rumus ABC, ya kan? Nah, kita bisa hitung berapa X, atau X itu adalah konsentrasi OH negatif. Nah, kita dapat 1,49 dikali 10 pangkat 6. Ya kan? Nah, ini kita baru tahu OH. OH ini nggak bisa kita pakai untuk menghitung pH, ya kan? Karena pH itu kita dapat dari konsentrasi H+. Nah, tapi kita tahu OH, kita tahu KW. Nah, kita kan tahu yang ini tadi kan, makanya saya tunjukkan tadi kan, yang ini. Nah, ini KA dan KB. Bahwa kalau KA dikali KB itu, hasilnya adalah H+ dikali OH negatif. Nah, H+ dikali OH negatif itu adalah KW. Jadi kalau kita tahu berapa OH negatifnya, kita bisa hitung berapa konsentrasi H+-nya. Bagaimana caranya? Berarti KW dibagikan konsentrasi OH negatif, itu adalah H+. Ya, oke. Nah, jadi makanya tadi ini saya jelaskan, ya. Kalau kalian mau catat, kalian catat. Nah, dari sinilah alurnya kita tadi menyelesaikan soal yang tadi. Ya. Nah, oke. Sudah ngerti ya, Yudi? Iya, Bu, sudah, Bu. Dah. Yang lain? Tawarina, mengerti? Tawarina Saragi, mengerti? Mengerti, Bu. Stella Purba, Mengerti, Bu. Lucy, Paham, Ibu. Indah mengerti? Mengerti, Bu. Nuraini Batubara, ngerti? Insya Allah, Bu. Oke, insya Allah, nggak apa-apa. Oke, Lydia mengerti? Paham, Bu. Paham ya? Oke, Armita, saya mau panggil satu-satu nih. Armita ngerti? Mengerti, Bu. Ngerti. Novi? Ngerti, Bu. Ngerti. Oke, ya. Nah, Yoni ngerti? Ngerti, Bu. Ya, oke. Ya. Nah, ini bukan untuk saya ya, bukan makanya saya ambil satu-satu, bukan berarti oh saya mau ngerjain kalian, enggak ya. Saya mau pastikan kalian ngerti, oke? Nah, apa gunanya kita habiskan uang kita, paket internet kita, kalau kalian enggak coba mengerti ya. Nah, jadi kita sudah belajar banyak hari ini ya. Nah, saya rasa otak kita pun udah mulai agak-agak blank ini ya. Nah, tapi makanya saya mohon kalian
baca-baca lagi, ya, coba mengerti lagi. Nah, terutama penurunan rumus-rumus yang seperti ini. Jadi, kalau bisa kalian tulis, ya, kalian tulis. Jadi, tadi kan saya sudah jelaskan sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya memang kita tidak kita aplikasikan ke soal-soal seperti ini, nah kita nggak akan ngerti penurunan ini. Tapi begitu kita aplikasikan, kita tunjukkan ini nih contoh soalnya. Nah ternyata kita tahu cara menggunakannya. Oke? Nah, saya rasa kita akhiri perkuliahan ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sampai jumpa minggu depan. Oke? Bye. Terima kasih, Bu. Oke.